Sini buka saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah, dengan segala nikmatnya sempurna segala kebaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari di hari Jumat yang penuh berkah ini kita masih Allah berikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat bertolabul ilmi, nikmat belajar kembali bersama ustazah kesayangan kita, Ustazah Ina Mutia, Ilsi MVDI Hafizahullah. Masya Allah, nikmat yang wajib kita syukuri. Salawat beserta salam marilah senantiasa kita curah limpahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi terakhir, Nabi yang mulia, manusia yang paling mulia, yang telah menyempurnakan akhlak kita, yang telah membawa kita dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini, beserta keluarganya, sahabatnya, kerabatnya, tabi'in, dan kita semua selaku umatnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya, istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak kita mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin, amin, amin ya Allah yang mujibas sailin. Baiklah, sebelum kita memulai kelas ini, marilah terlebih dahulu kita membaca doa bersama. Semoga Allah meridhoi, memberkahi kita, memudahkan kita, memahamkan kita tentang materi yang akan dibahas pada pagi hari ini. Insya Allah yang mujibas sailin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa ilma ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillahi ala kulli hal. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-taqwil. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith wa aslih lana kulli sa'ni kullahu wa la takilna illa nafsi tarfata ain. Ya Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin, amin, amin ya Allah, amin ya mujibas sailin. Baiklah, sebelum memulai belajarnya, Umi Lani yang akan menyampaikan materi. Terlebih dahulu kita awali dengan pembacaan kitab suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Umi Lani dan Uni Fitrianya. Umi Lani yang baca Al-Quran dan Uni Fitria membacakan artinya. Tafadholi kepada Umi Lani. Baik, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Syukron Umi Lani dan juga Umi Fitriah yang telah membacakan kitab suci Al-Quran beserta sari tilawahnya. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Untuk selanjutnya, sebelum Umi Lani menyampaikan materi, mungkin Ustazah ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu, Ustazah. Baru 5 skor, Ustazah. Ustazah Inuk Mutia. Kami persilakan. Tidak, langsung saja. Udah telat banget, banyak. Sila. Baik, Ustazati, Masya Allah. Untuk selanjutnya, kepada Umi Lani, yang kami menyampaikan rukun syarat dan sunnah. Ini kan kepada Umi Lani, tapadul maskuro Umi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warnanya kecil, Mi. Kecil. Nah, Coba saya gedein dulu. nah, Nah, gimana sekarang? Sudah besar? karena amna. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan ringkasan mungkin ya. Ringkasan dari yang sudah kita pelajari di pelajaran sebelumnya, itu tentang rukun, syarat, dan sunnah. Disclaimer dulu ya, mungkin saya belum begitu menguasai, tapi saya ikhtiar untuk mencoba meringkas, merangkum, atau memahami, dan apabila pemahamannya ada yang kurang atau tidak sesuai, mohon nanti ada yang bisa memberikan masukan atau nanti Ustazah menambahkan. Dan saya mengerjakan ini jujur aja Ustazah ya, mengerjakan ini kan karena kemarin liburan itu ya, jadi mengerjakan sistem kebut Ustazah ini. 2 hari saya merangkum dan mengerjakan PPT ini, maka mohon maaf tadinya kita berkelompok, tapi karena masing-masing juga punya kesibukan dan PPT ini baru saya rampungkan semalam, jadi akhirnya tidak bisa berkelompok gitu ya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke rukun, syarat, dan sunnah. Pengertian rukun, secara bahasa, rukun itu bermakna sudut pada ruangan, tiang penyangga, dan penegak bangunan atau sisi yang lebih kuat dari perkara yang utama. Ini coretannya nggak bisa dihilangin. Secara istilah, rukun itu adalah pokok dari sesuatu, di mana sesuatu itu menjadi tidak ada apabila rukun tidak terdapat. Maka yang dimaksud dengan rukun nikah adalah bagian-bagian utama dalam suatu akad nikah, yang apabila bagian utama itu tidak terdapat, maka pernikahan itu menjadi tidak sah. Pengertian syarat. Syarat adalah segala hal yang mengakibatkan sesuatu menjadi tiada karena ketiadaannya, namun bukan karena hubungan sebab akibat. Perbedaan rukun dan syarat. Sebetulnya antara rukun dan syarat itu memiliki hubungan yang sama-sama menentukan sah atau tidak sahnya suatu amal. Jadi suatu ibadah itu tidak akan sah bila salah satu atau dari sekian banyak rukun tidak terpenuhi. Begitu juga dengan apabila ada yang kurang syaratnya juga tidak akan sah.
Perbedaan yang jelasnya itu antara rukun dan syarat, yaitu bahwa rukun itu masuk dan berada di dalam ritual ibadah itu sendiri. Sedangkan syarat tidak masuk ke dalam ritual ibadah. Jadi posisinya itu ada sebelum ibadah itu dilakukan. Rukun nikah. Nah, masuk ke rukun nikah. Rukun nikah itu ada 4, yaitu pertama adalah suami istri, yang kedua wali, yang ketiga saksi, yang keempat adalah ijab kabul. Jadi suami istri itu pasangan ya, zauzaini ya. Kalau satu kan zauzun, kedua zauzaini, berdua di zauzaini itu pasangan. Yaitu pihak-pihak yang terikat pada akad yang dilangsungkan. Jadi keberadaan suami istri ini sebagian besar ulama menjadikan dia dalam rukun nikah ya, kecuali pendapat Ahmadiyah. Kemudian yang kedua, ini nanti bisa dilihat ya tabelnya di PDF ada bahwa Abu Hanafi tidak memasukkan wali saksi itu sebagai rukun tapi sebagai syarat. Kita lanjut aja. Wali nikah. Wali nikah secara bahasa kata wali bermakna al-qurbu, kedekatan, atau an-nusroh, pembelaan, al-mahabbah, kecintaan, dan ad-dunu, condong atau mendekat. Secara istilah, wali nikah adalah orang yang memiliki wilayah atau melaksanakan akad atau orang lain dengan seizinnya. Makna wali dalam fikih. Dalam fikih ini maknanya beberapa ini ya. Pertama, pemimpin negara atau wilayah atau pemerintah. Kemudian yang kedua, orang yang dekat kepada Allah, yang sering disebut waliullah. Kemudian orang yang bertanggung jawab atas pemeliharaan anak yatim, anak terlantar, atau atas orang lain. Kemudian orang yang diserahkan tanggung jawab untuk mengelola harta baik milik anak yatim ataupun. Dalil wali sebagai rukun nikah. Jumhur ulama kecuali Hanafiyah menjadikan wali sebagai rukun nikah. Sehingga tanpa ada wali, maka sebuah akad pernikahan itu menjadi tidak sah hukumnya. Ya, dalil-dalil keharusan adanya wali, salah satunya yang ada di sini ada lagi di Quran surat Al-Baqarah ayat 21 ya. Dalilnya bisa dibaca aja ya, biar lebih cepat. Nah, kemudian urutan wali. Urutan wali ini urutannya itu tidak boleh ini ya, harus sesuai dengan urutan yang tidak boleh dilangkahi. Yang pertama itu siapa? Ayah kandung. Yang kedua itu kakek ayah kandung ya, ayah yang secara syah bukan ayah biologis gitu. Kalau ayah biologis itu dia ayahnya, tapi kan maksudnya secara biologis itu misalnya ada juga kan yang sudah istri duluan sebelum menikah, sudah DP duluan gitu sebelum menikah ya, itu tidak bisa dijadikan sebagai wali. Dia harus ayah yang benar-benar syah, gitu. Benar-benar dia dalam suatu pernikahan. Dan dia biologis juga memang ya. Yang kedua adalah kakek atau ayahnya ayah. Kemudian yang ketiga itu saudara laki-laki, baik saudara laki-laki yang sekandung atau seayah dan seibu, dan seayah saja. Kemudian yang keempat adalah keponakan laki-laki, anak dari saudara laki-laki, ya, dari saudara laki-laki yang seayah seibu atau saudara laki-laki yang seayah saja. Kemudian yang keempat adalah, yang kelima adalah paman atau saudara laki-laki ayah. Kemudian yang keenam adalah sepupu atau anak dari paman. Syarat sah wali nikah adalah yang pertama, walinya itu harus laki-laki. Ya, harus laki-laki. Kemudian yang kedua, kesamaan agama.
Jadi bila agama pengantin wanita ini Islam, wali wajib Islam juga. Dalilnya ada di Quran surat An-Nisa ayat 141. Kemudian yang ketiga adalah berakal. Harus berakal, tidak boleh dia gila, misalnya atau idiot atau kurang waras gitu ya. Harus memiliki akal yang sehat. Kemudian yang keempat adalah baligh, ya, tahu ya. Kemudian yang kelima itu merdeka, dan yang keenam adalah al-adalah. Al-adalah ini lawannya dari fasik ya. Adalah orang yang punya kepribadian yang terjaga dari koridor agama dan syariah. Nah, ada lagi nih wali adol dan wali hakim. Apa itu wali adol? Wali adol itu wali nikah yang menolak menikahkan anak perempuannya yang balik. Yang telah balik dan berakal. Jadi dia menolak. Wali adol ini menolak gitu. Dan itu kan sebetulnya bisa, dan wali adol ini dalam kondisi tertentu, misalnya pihak perempuan mengatakan bahwa ternyata ayahnya tidak bisa menikahkan atau disebut sebagai wali adol, maka dia bisa mengajukan wali hakim untuk menikahkannya. Itu dalam kondisi atau tidak ada jadi wali hakim mungkin saja menjadi wali wanita. Kemudian selanjutnya adalah wali hakim, adalah pejabat yang ditunjuk untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita. Selanjutnya adalah saksi nikah. Pengertian saksi di dalam sebuah akad nikah disebut al-isyad. Asal katanya fi'il madi, asyada yushidu isyadan, artinya menyaksikan. Sedangkan orang yang menjadi saksi, ya isyad, isyadan itu dari fi'il isim fa'il ya. Isyadan itu orang yang menjadi saksi. Orang yang menjadi saksi disebut syahid. Syahid itu dari isim fa'il. Kalau isyadan ini masdar ya. Dan karena minimal harus ada 2 orang, sebutan populernya adalah syahidaini. Kalau 1 orang syahid, 2 orang syahidaini. Syarat saksi nikah. Yang pertama, beragama Islam. Jelas ya, beragama Islam. Dalilnya di Quran surat An-Nisa ayat 141. Kemudian yang kedua adalah taklif. Maksudnya adalah saksi itu termasuk kriteria mukallaf, yaitu akil atau berakal dan balik. Itu ada di surat Al-Baqarah ayat 282. 82 atau 87. Kemudian yang ketiga adalah al-adalah. Al-adalah itu atau orang yang adil ya, yang kebaikannya itu lebih dominan dibandingkan keburukan. Intinya begitu, al-adalah. Yang kebaikannya lebih dominan dibandingkan dengan keburukan. Kemudian selanjutnya syarat nikah itu adalah minimal 2 orang. Dalam surat Al-Baqarah 82, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang-orang dari 2 orang saksi dari 2 orang. Kemudian
Yang ketiga adalah laki-laki. Harus laki-laki ya, tapi untuk kalau Abu Hanifah itu mengatakan bahwa dua wanita itu bisa dianggap sebagai satu laki-laki. Satu laki-laki. Dua wanita diumpamakan satu laki-laki. Kemudian merdeka. Merdeka itu ini ya, bukan budak. Syarat teknis dari saksi yaitu yang pertama, sehat pendengaran. Karena dia harus bisa mendengarkan lafaz dari ijab kabul yang diucapkan ya, yang diucapkan kedua belah pihak gitu. Jadi dia harus sehat pendengarannya. Kemudian yang kedua, sehat penglihatan. Jadi dia mampu melihat apa yang sedang dilakukan, dalam pernikahan itu ya, ijab kabulnya, gitu, catatannya. Kemudian yang ketiga, mampu berbicara. Kan karena tugas saksi itu kan membuat kesaksian ya, masa ia nggak bisa bicara. Kemudian yang keempat adalah sadar atau terjaga, yaitu tidak tidur, tidak mabuk, tidak pingsan, tidak kesurupan, gitu. Kemudian yang kelima, memahami bahasa kedua belah pihak. Ya sudah jelas karena bagaimana bisa dia tidak dia ada di situ tapi tidak paham apa yang dibicarakan oleh apa yang sedang dilakukan dan dibicarakan oleh pihak wanita dan pengantin laki-laki ya, kalau misalnya dia tidak memahami. Kemudian bukan anak dari salah satu pengantin. Untuk mazhab Hanabilah ini tidak boleh. Tapi kalau untuk Asy-Syafi'iyah itu membolehkan jika ada mandat dari wali asli. Ya, jadi wali juga bisa memandatkan perwaliannya kepada orang yang bukan ada di dalam nasab-nasab yang urutan 1 sampai 6 tadi. Sebutnya wali takwil kalau nggak salah ya. Lanjut. Saksi yang diminta merahasiakan akad nikah. Ini para ulama mengatakan akad nikahnya itu sah, namun dibenci. Tapi menurut Imam Malik, pernikahan tersebut itu harus dipisahkan dengan talak. Ya, karena saksi itu tidak boleh diminta merahasiakan akad nikah. Jadi ada dua pendapat ya. Ada yang bilang nikahnya syah tapi dibenci, yang Imam Malik pernikahannya harus dipisahkan. Selanjutnya adalah ijab kabul. Pengertian ijab. Secara bahasa itu berarti menetapkan sesuatu. Secara istilah fikih, definisi ijab adalah banyak makna. Yang pertama, permintaan pembuat syariat untuk melakukan suatu perbuatan dengan cara mengharuskan. Yang kedua, akad yang disampaikan diucapkan oleh pihak istri atau walinya, baik disampaikan di akhir. Pengertian qabul. Qabul adalah menyatakan persetujuan atas ijab yang telah ditetapkan. Syarat ijab kabul. Yang pertama, satu majelis. Jadi akad nikah dalam sebuah ijab kabul itu harus dilakukan dalam sebuah majelis yang sama, di mana keduanya sama-sama hadir secara utuh dengan ruh dan jasadnya. Kemudian yang kedua,
saling mendengar dan mengerti antara suami dengan wali. Itu antara suami dengan wali itu sama-sama saling mendengar dan mengerti apa yang diucapkan. Karena bila masing-masing tidak paham apa yang diucapkan lawan bicaranya, maka akan itu tidak syah. Kayak tadi harus saling mendengar dan mengerti. Kemudian yang ketiga adalah tidak bertentangan. Ini tidak bertentangan antara ijab dengan qabul. Ya misalnya bunyi lafaz ijabnya yang diucapkan wali misalnya mengucapkan, aku nikahkan kamu dengan anakku dengan mahar 1 juta misalnya. Lalu yang qabulnya nih, yang pihak laki-lakinya, pengantin laki-laki, lalu mengucapkannya seperti saya nikahnya dengan mahar 1,5 juta misalnya. Kan nggak nyambung ya, tadinya dibilang sama walinya 1 juta, sedangkan sama pengantin prianya 1,5 juta, maka antara keduanya tidak nyambung dan ijab kabul ini dianggap tidak sah. Namun bila jumlah mahar yang disebutkan dalam kabul itu lebih tinggi dari yang diucapkan dalam ijab, maka hal itu syah. Misalnya tadi aku nikahkan anak kamu dengan mahar 1,5 juta, tapi kemudian kabulnya bilang saya terima nikahnya dengan mahar 1 juta, maka hal itu syah. Selanjutnya adalah tamyiz. Jadi keduanya sama-sama sudah tamyiz. Bila suami belum tamyiz, akad itu tidak syah. Atau bila walinya belum tamyiz juga tidak syah. Jadi apalagi kalau dua-duanya belum tamyiz ya, pasti tidak syah. Selanjutnya lafaz ijab kabul. Lafaz ijab kabul itu yang pertama tidak harus dalam bahasa Arab. Boleh menggunakan bahasa apa saja yang intinya kedua belah pihak itu mengerti dan yang diucapkan masing-masing saling mengerti gitu antara satu dengan yang lain, antara lawan bicara, antara wali dengan pengantin pria ini harus saling mengerti. Selanjutnya adalah lafaz nikah dan sejenisnya. Lafaz nikah dan sejenisnya bisa menggunakan kata nikah, kawin, atau yang semakna dengannya ya. Saya nikahkan, saya kawinkan gitu. Sedangkan bila menggunakan kata-kata misalnya saya hibahkan, saya memiliki, membeli atau sejenisnya, itu tidak dibenarkan oleh Syafi'i, Ibnu Musyayib Ahmad, dan Atha. Tapi kalau Hanafiyah membolehkan. Yang ketiga dengan fi'il madi. Fi'il madi ini adalah kata kerja bentuk lampau. Terus dengan fi'il madi. Contohnya misalnya jawaztuka. Zawaztu, tuh aku menikah. Zawaztu atau ankahtuka. Aku menikahkan engkau. Dia bentuknya fi'il madi. Ankahtuka. Aku menikahkan engkau. Fi'il madi adalah kata kerja yang lampau, ya. Jadi proses itu sudah dilakukan, soal sudah dilakukan. Karena kalau menggunakan fi'il mudhari, maka secara hukum itu belum tentu syah, sebab fi'il mudhari masih mengandung makna yang akan datang juga sekarang, sehingga masih ada kemungkinan bahwa akad itu belum lagi terjadi. Selanjutnya, yang bukan termasuk syarat dalam ijab kabul.
Yang pertama adalah kehadiran istri di dalam majelis ya. Karena kan di dalam majelis itu ketika ijab kabul itu kan melibatkannya berarti 4 orang ya. Ada wali, ada pengantin laki-laki, ada saksi 2 orang. Jadi 4 orang. Nah, pengantin perempuan itu tidak harus berada dalam majelis itu. Ya, karena yang menyebabkan sah pernikahan itu tidak ada, salah satunya adalah harus ada pengantin perempuan di situ. Jadi hanya ada wali, pengantin laki-laki, saksi 2 orang. Itu syaratnya gitu. Nah kan kalau kehadiran pihak perempuan tidak harus berada di situ. Yang kedua, bersalaman. Nah ini kalau bersalaman itu sering kita jumpai ya di Indonesia itu sudah menjadi kebiasaan ya. Tapi itu sebetulnya bukan suatu keharusan gitu. Bukan suatu ijab kabul itu tidak mensyaratkan jabat tangan. Apalagi kita menjabat tangan terus goyang-goyangkan tangan gitu ya, menggoyangkan. Itu tidak termasuk sebagai syarat ya. Hanya kebiasaan adat gitu di kita ya. Jadi tidak bersalaman pun tidak apa-apa. Kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini kadang-kadang kita jumpai memang ketika dalam ijab kabul itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Padahal itu tidak karena ya dia kan biasanya kalau mengucapkan 2 kalimat syahadat kemudian sambil berjabat tangan itu ketika mau mu'alaf ya. Jadi itu bukan termasuk syarat. Tapi mungkin itu hanya kebiasaan, ada yang menggunakan seperti itu, tapi itu bukan syarat dalam ijab kabul. Yang terakhir adalah sigot taklik. Sigot taklik ini ya biasanya ada tuh di buku nikah tuh ada bacaan sigot taklik yang biasanya disuruh dibacakan oleh ini ya pihak laki-laki gitu ya. Itu sebetulnya kan kalau kita lihat isinya itu kan syarat yang disyaratkan suami ya. Kalau kemungkinan terjadinya perceraian. Jadi seolah-olah itu tuh menjadi pintu untuk melakukan perceraian gitu yang dibenci. Jadi itu tidak termasuk syarat dalam ijab kabul ya. Jadi tidak usah ketika menikah itu ada kehadiran istri. Kalaupun ada ya tidak apa-apa, tapi misalnya dia tidak termasuk syarat bahwa istri harus itu. Kemudian bersalaman itu kan budaya ya. Ternyata tidak bersalaman pun tidak apa-apa. Kemudian tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia itu tidak apa-apa gitu karena kan tidak termasuk syarat. Kemudian sigot taklik itu sebenarnya tidak usah dibacakan juga tidak apa-apa karena dia bukan termasuk syarat dalam ijab. Nah, selanjutnya adalah sunnah ketika menikah. Sunnah-sunnah ketika menikah yaitu mengadakan walimatul urs. Kata walimah. Secara bahasa, kata walimah diambil dari kata al-walamu yang maknanya adalah pertemuan. Sebab kedua mempelai melakukan pertemuan. Secara istilah adalah hidangan atau santapan yang disediakan pada pernikahan. Yang ketiga, itu di dalam kamus disebutkan bahwa walimah itu adalah makanan pernikahan atau semua makanan yang untuk disantap oleh para undangan. Hukum mengadakan walimah. Jumhur ulama mengatakan bahwa mengadakan acara walimah adalah sunnah muakkadah. Ya.
sunnah yang sangat dianjurkan gitu. Dalilnya adalah hadis-hadis Rasulullah berikut ini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, "Barakallahu laka, lakukanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing." Kemudian dari Buraidah radhiyallahu anhu berkata bahwa ketika Ali bin Abi Thalib melamar Fatimah, Rasulullah bersabda, setiap pernikahan itu harus ada walimahnya. Waktu penyelenggaraan. Tidak ada batasan untuk melaksanakan walimah, ya, namun lebih utama untuk menyelenggarakan walimah setelah dukhul, yaitu setelah pengantin melakukan hubungan seksual pasca akad nikah. Hal ini apa yang selalu dilakukan oleh Rasulullah, di mana beliau tidak pernah melakukan walimah kecuali sesudah dukhul. Jadi ijab kabul dulu, mungkin ya Rasulullah yang dilakukan Rasulullah, ijab kabul dulu, dukhul baru walimah. Tapi di sini tidak ada batasan tertentu, dibilang tidak ada batasan tertentu, dan lebih diutamakan berarti boleh jika tidak dukhul dulu gitu, karena kata-katanya tidak lebih diutamakan berarti bisa juga setelah ijab langsung walimah. Kemudian hukum menghadiri walimah. Ini para ulama berbeda pendapat ya tentang hukum menghadiri walimah. Ada yang berpendapat hukum menghadiri walimah itu adalah fardu ain. Dalilnya, apabila kamu diundang walimah, maka datangilah. Ini harusnya ada dua. Ini hadis yang keduanya. Makanan yang paling buruk adalah makanan walimah bila yang diundang hanya orang kaya dan orang miskin ditinggalkan. Siapa yang tidak mendatangi undangan walimah, dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul. Jadi dikatakan fardu ain karena dalil siapa yang diundang maka datang, dan yang tidak mendatangi undangan walimah katakan telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah fardu kifayah. Sedangkan yang mengatakan fardu kifayah berlandaskan pada esensi dan tujuan walimah, yaitu sebagai media untuk mengumumkan terjadinya pernikahan serta membedakannya dari perjinahan. Bila sudah dihadiri oleh sebagian orang, menurut pendapat yang mengatakan fardu kifayah ini, jika sudah dihadiri oleh sebagian orang, maka gugurlah kewajiban itu bagi tamu undangan lain. Jadi kalau sudah diwakili, ada orang yang datang, jadi yang lain tidak wajib datang. Hanya sunnah saja, hanya sunnah saja gitu. Kalau yang lain, kalau sudah ada yang mewakilkan. Kemudian ketika ada sunnah, berlandaskan argumen bahwa pada hakikatnya menghadiri walimah itu seperti orang menerima pemberian harta. Sehingga bila harta itu tidak diterimanya, maka hukumannya boleh-boleh saja. Dan bila diterima, hukumannya sebatas sunnah saja. Yang harus diperhatikan, ini menurut buku yang sudah kita. Tujuan walimah adalah, itu dikatakan yang pertama memberitahukan pada khalayak bahwa pasangan pengantin ini telah resmi menikah. Kemudian yang kedua, sebagai ajang untuk mendoakan kedua pasangan. Yang ketiga, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan segala pemberian darinya. Tapi dalam prakteknya nih ya, sering kita dapati orang itu semangat gitu untuk mengadakan pesta walimah. Jadi kadang melewati batas kewajaran.
dan mulai memasuki wilayah yang sebenarnya tidak lagi sesuai dengan rambu-rambu syariah. Apa saja contohnya? Apa sih rambu-rambu syariah yang biasanya ditabrak itu? Itu dia satu, berlebihan dan boros. Jadi harusnya tidak berlebihan dan boros. Dia tidak boleh berlebihan dan boros ketika melakukan walimah. Tidak boleh memaksakan, tidak boleh bermegah-megah gitu, tanpa pikir bahwa itu ada batasnya gitu, sesuai kemampuan, sesuai dengan dalilnya itu di Quran surat Al-Isra ayat 27. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudaranya setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, walimah itu bukan untuk gengsi. Ya, biasanya kan ada juga walimah yang penting biar tekor asal kesohor gitu, biar gengsi, biar kelihatan ingin dianggap sebagai orang yang mampu, gitu. Padahal ngutang, gitu ya. Jadi kita harus mengeluarkan harta untuk walimah itu semampunya dan ya sesuai dengan kesanggupannya. Kemudian yang ketiga, hendaknya mengundang fakir miskin. Jadi jangan sampai walimah itu menjadi hidangan makanan yang terburuk ya. Kalau menurut sabda Rasulullah dari Abi Hurairah berkata bahwa Rasulullah bersabda, makanan yang paling jahat adalah makanan walimah. Orang yang butuh makan tidak diundang, dan yang diundang malah orang-orang yang tidak butuh, atau orang-orang kaya. Ya, hendaknya mengundang juga fakir miskin. Kemudian yang keempat, menghormati waktu sholat. Ini biasanya kalau pernikahannya itu digelar di ruang serbaguna masjid ya. Jadi biasanya kan pas adzan berkumandang itu terus iqomat dilantunkan kan biasanya sholat berjamaah. Sedangkan ini di lain pihak ada yang sedang asik pesta walimah gitu. Jadi seharusnya itu ada kompromi antara pihak penyelenggara pesta dengan imam masjidnya ya. Apakah pestanya itu diselingi sholat berjamaah atau ditunda gitu karena ada kegiatan. Bisa dua-duanya itu bisa dipilihan asal dibicarakan. Bisa misalnya menyelingi acara walimah dengan sholat berjamaah, nanti maka pimpinan acara mengumumkan untuk melaksanakan sholat berjamaah dulu gitu dalam masjid. Apabila sudah ada wewenang dari imam masjid, misalnya sholat berjamaahnya ditunda beberapa waktu setelah pesta selesai, setelah itu nanti semua yang undangan tetap diajak untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid itu. Haruskah pakai hijab? Nah, ini haruskah pakai hijab itu hijab atau tabir ya, yang memisahkan antara laki-laki dan perempuan, ini adalah urusan khilafiyah ya, bukan yang bersifat bersifat mutlak gitu. Maksudnya secara yang tidak terlalu hukum kewajibannya itu tidak disepakati bulat gitu oleh ulama. Jadi masih urusan khilafiyah. Jadi boleh ada dua pendapat dan boleh pendapat yang mana saja yang kita pilih tanpa harus kita mengatakan bahwa yang memilih pendapat satu berarti yang memilih pendapat dua dosa gitu, atau yang memilih pendapat dua memilih pendapat satu dosa gitu, karena masing-masing ada dalilnya. Pendapat pertama yang mewajibkan penggunaan tabir itu dalilnya ada di Quran surat Al-Ahzab ayat 53 dan di As-Sunnah itu dikatakan Nabi bersabda pakailah tabir, kemudian kedua istri Nabi itu berkata dia itu buta, maka jawab Nabi apakah kamu tidak buta, kamu juga buta, bukankah kalian berdua melihatnya ya. Jadi dari
eh, ayat tersebut. Jadi menurut mereka itu mendukung kewajiban menggunakan tabir gitu ya. Walaupun di sini perintahnya kan di surat Al-Ahzab ini dan di As-Sunnah ini, di hadis ini mengatakan bahwa hanya untuk para istri, tapi menurut mereka hukumnya berlaku untuk semua wanita. Pada dasarnya wanita harus menjadi karena pada dasarnya istri Nabi itu harus jadi teladan bagi istri-istri, semua istri di dunia. Gitu. Kemudian yang kedua adalah pendapat tidak mewajibkan tabir. Alasannya, ayat yang tadi yang Al-Ahzab ini mereka berpendapat bahwa itu adalah bersifat khusus, yaitu hanya untuk istri Nabi, tidak berlaku untuk semua wanita. Ya, tadi beda pendapat. Kalau ini mengatakan yang pertama mengatakan bahwa harus karena istri Nabi itu jadi teladan. Kalau yang kedua itu hanya berpendapat tidak mewajibkan, mengatakan bahwa itu hanya khusus untuk istri-istri Nabi. Kemudian yang kedua, hadisnya bermasalah. Ini hadis yang dari ini, hadis yang tadi dikemukakan, itu hadisnya bermasalah karena ada yang meriwayatkan bernama Naban dalam urutan perawinya itu omongannya itu tidak bisa diterima. Kemudian yang ketiga adalah dalil lainnya yang istri yang melayani tamu-tamu suami. Banyak pendapat ulama yang mengatakan bahwa istri itu boleh melayani tamu-tamu suami di hadapan suami. Pendapat ini dicontohkan ketika Abu Asid As-Saidi dia mengundang ketika menikah, mengundang Nabi dan sahabatnya, tapi tidak ada yang membuat makanan dan menghidangkannya kepada mereka. Kemudian istrinya memberikan minum dan menyerahkan minumnya kepada Nabi. Dia menghancurkan. Dari hadis ini, seorang perempuan boleh melayani suaminya sendiri bersama orang laki-laki yang diundangnya. Kemudian yang selanjutnya adalah Masjid Nabawi di zaman Nabi tidak memakai tabir. Jadi saat itu bahkan mereka itu keluar masuk di pintu yang sama. Tapi setelah setelah jumlah mereka banyak, akhirnya Rasulullah menetapkan satu pintu khusus wanita, satu pintu untuk laki-laki. Jadi apa nih kesimpulan dari haruskah pakai hijab gitu? Bahwa ini adalah urusan khilafiyah, bukan harga mati ya, bukan perkara qot'i. Jadi sebaiknya ketika kita mempunyai pendapat masing-masing itu, kita tidak lantas mencela pendapat yang lainnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya ringkaskan. Mungkin banyak kekurangan karena untuk berbicara dan untuk menjelaskan itu kadang-kadang namanya emak-emak ya, otak sama mulut itu agak-agak ini ya, cepetan mulut dibanding mikir gitu kali ya. Jadi rada-rada agak susah gitu ya rasanya Afwan ya. Kadang-kadang mungkin nggak sesuai atau apa ya, mohon dimaafkan. Ya hanya segitu yang bisa saya ungkapkan gitu, saya sampaikan sesuai dengan kemampuan saya. Baik, saya cukupkan dan saya ke Umi Eli. Apa dari Umi Eli?
Masya Allah. Umi Lani, Masya Allah. Tabarakallah. Alhamdulillah, Umi Lani sudah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya, mungkin ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan. Mahat semuanya. Apa Doli? Didiskusikan ya, nanti kalau saya nggak tahu Ya. saya tanya. Ya. Masya Allah, ya Karena ini didiskusikan. benar-benar mempersiapkannya tidak maksimal. Ya Umi sayang, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Katanya Barakallah. mau, yang lain katanya mau presentasi pakai itu. Pekan depan Enggak saja. nggak siap. Oh, kalau pekan depan ya nggak usah pakai ini. Pekan depan pakai materi lain. Iya, materi ini kan sudah maksud Ustazah Nia ya. Sudah selesai. Masya Allah. Tadinya Iya. mau Ana samakan sih Ustazah, tapi jadwal yang mengulang ini maksudnya yang tidak pas sesuai jadwal itu mau Ana geser ke paling terakhir karena kan yang sudah terschedule itu pengennya tetap jalan seperti biasa dulu gitu. Biar Ana nggak edit-edit lagi Ustazah. Gimana? Iya, Materi yang nanti disampaikan sama Umi Eli atau Umi Fitria kemungkinan sama di bagian kedua ini. Akan tetapi pekan depan itu tetap berjalan dulu ke bagian 3 gitu, Ustazah. Jadi bagian Balik lagi dong. Balik lagi. Gini, mana presentasi yang mau disiapkan? Berjalan misalnya maunya bertiga, berkelompok. Ya udah itu dipakai satu materi. Kalau misalnya hari ini bagian 2 ya. Bagian 2. betul. Maka bagian 2 gitu, mau 2 orang, mau 1 orang bagian 2. Nanti minggu depan udah bagian 3. Betul. Aduh, cuma 1 orang yang siap, yang 2 lagi nggak siap. Ya ambil bagian 4 gitu. Nah, sampai habis bagian 6 ternyata setiap bagian tuh cuma 1 orang. Ya udah memang hanya itu yang siap gitu. Udah habis. Jadi yang pekan ini kalau misalnya hanya 1 orang, yang 2-nya itu enggak presentasi, ya sudah gitu. Oh, Berarti nggak usah presentasi lagi gitu. Nggak usah. Bukan, kalau dia mau presentasi bagian berikutnya materi mau 6 lain. orang juga nggak apa-apa gitu. Misalnya, oh saya di bagian 1 nggak siap kemarin, belum presentasi nih saya gitu kan. Besok di bagian 3 saya presentasi juga gitu. Ya saja, Meli di bagian saya sama Umi Fitria. Nih. Bisa Ya, nanti mau. tanggal 7 kan kita mau meeting. Nah, tanggal 7 pembagian dia tuh nanti bacanya di mana gitu aja Ustaz ya. Enggak apa-apa beramai-ramai ya Ustaz ya. Ya, silahkan saja. Daripada Jadi nggak mau menunggu yang nggak siap gitu. Karena waktunya tetap aja seminggu. Sekarang nggak siap, minggu depan seminggu juga kan. kan minggu depan udah bertiga Ustaz ya. Kan udah dijadwal sama Umi Nia, udah yang Endro, Umi Reni, Ustazah Reni sama Ustazah Neneng. Iya, yang jadwal mereka tetap dahulukan. Kalau misalnya ada yang siap, ya kita dengarkan. Gitu. Nggak ngerti Ustazah, apaan? bukan maksudnya Ustazah itu bagiannya tetap berjalan Umi. Jadi nggak mengulang. Misalkan minggu depan tuh kan bagian 3. Ke 1 kelompok. Berarti Eli sama Umi Fitria kalau mau pekan depan sama bagian 3 juga. Jadi pekan depan akan ada 2 kelompok yang tampil dengan bagian yang sama. Ya. Mengulang di waktu yang berbeda gitu. Tapi bagiannya sama sebenarnya, tapi mengulang di waktu yang lain itu enggak. Tetap di satu waktu, bagiannya sama, kelompoknya beda, tidak apa-apa. Begitu. Ya kan? Ustazahnya. Ya kan? Kayaknya beda. Enggak kan? Ini sekarang kita membahas bagian 2. Pekan ini bagian 2. Ya. Ini udah selesai bagian 2. Ya.
temannya Umi Lani itu kan nggak siap tadi 2 orang. Umi Eli dan Uni Fitria. Iya. Maka Hmm. presentasinya itu yang di bagian 2 batal gitu Heeh. loh. Dia Ya. kalau mau presentasi bagian berikutnya. Iya, bagian Kalau misalnya iya bagian bagian 3, bagian 4, bagian 5, bagian 6 gitu loh. Kapan siapnya? Minggu depan itu bagian 3. Sekarang bagian 3 itu udah ada orang-orangnya kan? Iya, ada. Orang-orangnya. Ya nggak apa-apa, dia 3 orang siap misalnya kan. Ya, hanya Karena yang sekarang hari ini yang Iya. hari ini nggak siap, dia siapnya minggu depan silahkan, nggak apa-apa kita dengarkan. Dengan Dengan materinya materi presentasi bagian ketiga gitu. bagian 3, tidak bagian 2. Bagian 2. Bergabung boleh nggak mereka berkelompok misalkan gitu saja? Ya boleh saja. Oh, baik. Itu Mary. Iya, Soalnya apa namanya susah juga gitu saja. Ini aja apa namanya Umi dengan Uni kan dia kan Uni kan Sibuk. sibuk ya sibuk apa namanya dagang gitu kan jualan jus untuk dia belajar aja udah masya Allah gitu. Jadi kalau dikelompokkan sama orang-orang yang masya Allah kemungkinan bisa membantu mereka berdua gitu saja. Nah, ikut saya Cina aja deh kelompoknya. Kapan itunya? Presentasinya. Nanti Ana pelajarin materinya. Ana gaptek Ustazah, nggak bisa bikin PPT, ya Puan. Nggak harus bikin PPT. Iya, Kita harus. semua ini pegang buku kan. Kita semua pegang kitabnya. Jadi jenengan baca kitab dari sana, menerangkan singkat-singkat, ringkas-ringkas. Kita semua membuka buku di sini. Gitu. Oh, gitu Ustazah. Iya. Nah, hanya pemanis. Nggak harus bikin PPT. Nggak harus. Coba sekarang buka Umi Tini bab berapa bagiannya? Bab 5. Bab 5. Bagian 5 ya. Bab 5. Bagian 5 bab 1 dan 2. Bab 5 itu bagian talak ya? Talak ya. Iya. Betul. Ada bukunya kan? Ada kitabnya kan? Sekarang silakan dibaca. Ini misalnya pengertian talak ya. Kalau mau berkelompok ya. Pengertian talak, hukum dan rukunnya kan? Itu ini. Ayo Umi Tini menerangkan bab 1 di bagian kelima, bab 1, bab 2. Sok mangga. Iya. Gitu kan? Iya. Iya, saya mendengarkan, saya melihat kitab, saya mencermati. Nah, saya kira nggak ada yang nggak harus yang bahkan ya tidak membaca, jenengan itu tidak membaca selama seminggu. Terus hari Kamis diingatkan sama Uhtinia itu hari Kamis bahkan hari Rebo diingatkan. Oh ya, mana ya kitabnya? PDF-nya. Baca sebentar. Oh ya, ini yang akan saya terangkan. Susah, mana telegramnya? Nggak ngerti-ngerti susah dah. Telegramnya mana ya yang membahas tentang bab ini? Kan tinggal dengerin tuh ya. Diringkas-ringkas aja kan Ustazah, jadi nggak semua. Betul. Definisinya ini, hukumnya ini. Kalau dia mau komplit baca sendiri. Iya. Kita kan Uti Alamanda, Uti Lani kan begitu ya. Cuman mereka menuangkannya di dalam PPTX. Jadi supaya ngomongnya itu nggak ngatur gitu. Terus ya biar lebih simple, biar berkualitas gitu kan. Kita melihat layar PPT-nya. PDF doang saja. Iya, PDF aja. Umi ini baca ada di situ kan. Duduk manis di PDF aja ya. Iya. Misalnya mau di share screen juga PDF-nya sama Utinia atau Utinda, kita bisa melihat dan Umi ini menerangkan secara ringkas gitu. Insya Allah nggak ada dan pasti saat kita membaca akan teringat. Oh iya ini pernah dibahas.
permasalahan-permasalahan yang di sini tuh kita pernah bahas. Kayak misalnya tadi tuh tentang walimah yang berlebihan gitu kan. Terus tentang makanan yang makanan paling buruk adalah makanan orang nikah tidak mengundang fakir miskin. Itu adalah makanan yang buruk. Nah, gitu kan jadi teringat. Oh iya, gitu di situ. Saya kira Umi Lani juga sambil mengingat-ingat apa yang pernah kita bahas. Tidak semua dia tulis di dalam teksnya itu, di dalam buku tulisnya itu. Kan punya pegang buku tulis ya, Melani ya? Iya, Ustazah. Saya ringkas Nah, itu. iya, tapi sambil mengingat-ingat karena Iya. ini sekalian evaluasi kan. Karena memang tidak menguasai luar kepala gitu, masih dikit-dikit lihat teks, dikit-dikit lihat teks gitu. Nggak masalah, itu bagus gitu. Kalau Oke, misalnya nggak usah tadi jadi yang beban. nggak siap, maaf Oke, apa yang tadi nggak siap terus udah gabung ke kita dibagi-bagi bab. Kalau Unilani kan semua bab tuh satu bab semuanya dibaca. Kalau kita kan nggak bagi satu, dua, satu dan dua. Jadi saya cuma Iya, meringkas 1 dan 2, 3 dan 4, 5 dan 6 kan gitu iya. kan. Jadi kalau ada Sekarang yang lain bisa dibagi lagi. Jadi nggak usah seluruhnya kita ambil ya Ustazah ya. ya, saya tidak mau membebani ya. Tidak mau Iya. membebani jenengan semua udah apa namanya ya, kita udah pada berumur gitu. Semampunya Betul. saja. Misalnya yang Endro, aduh saya mampunya cuma satu dua halaman lah misalnya dalam satu bab itu. Ya udah ambil aja itu gitu. Nggak usah yang kok lihat Melani, lihat Utinda itu kok sempurna banget Betul. satu bagian dia sendiri gitu kan. Itu Betul. itu tergantung kualitas kemampuan gitu ya. Iya. Sesuai umur Iya, juga Ustazah. iya. Lah ya kita mau memaksakan diri tapi selamanya akhirnya tidak mencoba gitu. Memaksakan pengen Betul. kayak Utilani gitu misalnya saya mau bikin PPTX terus mau nungguin anak saya bikinin terus saya mau sempurna, akhirnya kelindas terus sama yang Iya. siap gitu kan? Nungguin anak nggak selesai-selesai ya. Nggak selesai. Sementara kita setiap hari itu harus bertambah ilmu kita. Jadi nggak usah terlalu jadi beban. Bekerja, semua sibuk. Silahkan bekerja dengan kesibukannya masing-masing. Kita luangkan sedikit waktu untuk membaca. Kemudian ini justru karena saling bantu ya, ada grup begini, bahkan tanpa presentasi kita masih dapat ilmu, ya kan? Jadi Betul. nggak usah jadi beban gitu. Aduh, kayaknya dikasih tugas kayak gimana ya? Kita ini udah pada tua dikasih tugas. Nggak Betul gitu. betul saja. Saya juga Nggak mikir ini kok gitu. masih dikasih Nanti udah sakit bebas lagi masih tuh dikasih yang kerjaan gitu. tua-tua. Sakit lagi. Aduh. Yang tua-tua Puluhan doang tahun ngerjain yang tugas Itu ya. apalagi Sekarang ibu masih kepala dikasih sekolah tugas. yang mengaturnya. Ustazah, saya pusing ini gitu. Astagfirullah. Hello. Curhat semuanya, Ustazah. Nah, pas sekolah cuma Kayaknya tadi curhat saya semuanya. nangkepnya Ustazah seperti itu. Tapi begitu melihat satu dua pada sempurna begitu saya bingung sendiri. Ya ampun, udah tua begini masih suruh begitu gimana urusannya gitu. Nggak perlu memikirkan Udah kesempurnaan udah orang. bertahun-tahun buat skripsi, buat ini kerjaan tugas ini dia sekarang udah mau bebas disuruh begini lagi. Hanya mencoba untuk baca ya bagian keempat tuh pernikahan bermasalah. Oh, ada ya pernikahan bermasalah gitu. Oh, nikah ini, nikah mut'ah, nikah niat talak segala macam. Itu untuk menyegarkan ingatan, melekatkan dalam ingatan gitu. Karena kemarin mungkin bukan tugasnya kan membaca bab ini gitu. Masing-masing. Oke. Dan kalau yang kemarin kan kita baca terlalu detail ya, ada Arabnya, ada ini. Kalau sekarang saya ngeringkas Arabnya nggak saya ambil, cuman ambil yang bahasa Indonesianya, bahasa Indonesianya. Yang penting istilah ini tahu apa ini. nggak Jadi apa-apa. misalnya hadis nggak perlu Arabnya saya baca ini aja. Karena sebelumnya kan udah dibaca, udah dibahas, itu kan ya saja. Enggak. Saya aja belum Biar merangkum. pada jadi beban. Allah.
Ini juga ngebut Ustazah, ini 2 hari saya bikin. 2 hari Soalnya kerja begini 2 terus. hari. Iya maksudnya 2 hari tuh karena kan mana liburan gitu saja ya. Ini baru baca itu 2 hari ini langsung ngeringkas. Semalam baru bikin jet. Ya Allah. Nah, itu dia kalau mau bikin PPTX ya memang harus mengambil apa namanya ide gagasannya dalam satu makalah itu apa gitu. Apa yang mau ditulis gitu kan. Kalau saya talak aja nggak ketemu yang rukun talak. Yang pendapat harus adanya saksi jumhur ulama. Oh ya tadi Masih buka musim diprint ini di mana? insya Allah. Nggak ketemu. Kalau ada yang kurang-kurang tanyakan. Kemarin Milani tanya juga tuh kan apa namanya sunah-sunah. Apa nih sunah pernikahan kok nggak ada dalam anunya. Iya. Terus tadi yang memang saya kemarin juga ngingetinnya cuman walimah ya Milani ya. Di sini Walimah tapi coba ada tambahan lain nggak teman-teman? di PDF-nya. PDF-nya tuh cuma wali. Tumi itu tuh ini tuh rukun-rukun coba tanya sama Ustazah biar nanti dicatat. Bukan, beliau itu babnya talak. Iya tapi ada rukun-rukun talak Ustazah. Ya, saya dapatnya saksi dalam rukun adanya. Saksi dalam Saya talak sedang nggak bahas ini nih, dapet. sedang bahas yang punya Milani nih, yang saksi. Saksi Yang dulu. saksi barusan. Yang sunah itu ya saja. Sunah itu tadi. Sunah-sunah pernikahan itu saat akad nikah kan, selain walimah ternyata ada yang lain Milani. Nanti ditambahkan. Iya, sudah. Seperti saat akad ya, saat akad nikah. 1 didahului khitbah atau semacam mengikat ya. Tunangan lah, kenalan. Sebenarnya kan dalam Islam itu nggak mengenal pacaran ya. Tapi orang tuh mau nikah gitu, itu langsung khitbah gitu. Nah, dalam masa khitbah itu kita mengenalkan kemarin tuh boleh melihat, boleh saling tukar apa namanya kegiatan. Kalau melihat kan foto. Saling mengenal lah gitu, saling mengenal keluarga, karakter dan lain-lain ya gitu kan. Itu didahului oleh khitbah, itu sunnah juga. Kemudian khutbah sebelum akad. Khutbah nikah. Kan kalau dalam itu khutbah Jumat itu wajib ya, rukun gitu. Tapi kalau dalam pernikahan sebelum akad nikah harus didahului oleh khutbah nikah. Itu sunnah. Itu sunnah yang sunnah muakkad. Mengingatkan sebenarnya kan dalam khutbah itu menyebut mengagungkan Allah. Kalau rukun-rukun khutbah ya, mengagungkan Allah, bersalawat kepada Rasulullah, artinya mengucapkan alhamdulillah, kemudian bersalawat kepada Nabi, doa dan membaca surat-surat tentang pernikahan gitu, sunnah-sunnah pernikahan. Biasanya rata-rata orang membaca ayat-ayat tentang pernikahan. Tapi bukan syarat sah ya. Ini sunnah gitu. Sunnah muakkad. Kemudian doa seusai akad. Doa bersama yang barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair, itu sunnah itu. Semuanya mengucapkan itu dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian menikah hari Jumat sore. Itu juga disunnahkan. Kemudian diumumkan. Uca yang menikah di Jumat sore akadnya, bukan walimahnya. Iya, akadnya. Oh. Bukan walimahnya, akadnya. Kemudian diumumkan, itu sunnah selanjutnya. Makanya tadi nggak boleh kan jadi saksi orang yang disuruh menyembunyikan kan. Memang sah pernikahannya tadi ya Umi Lani ya. Tetapi dia berdosa. Maksudnya itu kurang sempurna.
Kalau akadnya sah, pernikahannya sah. Kemudian sunnah juga penyebutan mahar. Nah, walimatul urs itu tadi itu salah satu cara mengumumkan gitu. Jadi namanya walimatul urs, diumumkan tadi. Kemudian penyebutan mahar, Maharnya disebutkan gitu, Ustazah, sunnah. berarti ya? Kenapa? Maharnya disebutkan berarti. Ini diijab Iya, kabul. Nah, ya. disebutkan maharnya. Kan tadi waktu Umilani juga bilang kan, kalau mahar itu Ijab kabul. antara pengucap itu syarat ijab kabul kan. Antara pengucap dengan penerima itu harus sinkron, nggak boleh berlawanan. Saya nikahkan kamu dengan anakku dengan mahar 5 gram emas. Boleh menyebut ulang sesuai itu atau tersebut saja. Dengan mahar tersebut berarti kan sudah disebutkan tadi. Itu 5 gram. Boleh diulang atau disebut. Tapi kalau misalnya kurang itu yang nggak boleh ya. Tadi di Umilani udah disampaikan. Sudah bagus. Kemudian yang ke-7 terakhir sunnah itu adalah undangan makan. Nah, itu adanya di walimatul urs itu. Tadi itu. Karena Rasulullah bersabda bahwa makanan yang paling buruk adalah yang makanan walimah yang hanya dimakan oleh orang-orang kaya. Iya, Gitu. itu hadis Sampai itu ini banget Ustazah ya. Hadis itu tajam banget untuk pelajaran bagi kita. Karena orang yang miskin kan kadang di itu ya. diabaikan lah ya di Ya, masyarakat. Tapi Islam dan Rasulullah itu sangat mengangkat orang miskin. Orang iya miskin betul. itu banyak apa namanya fadilahnya. Fadilahnya banyak. Iya. Bahkan Kita ini orang orang miskin lebih dikit hisapnya ya Ustazah. Kalau nanti di akhirat nanti lebih mudah masuk surga, Masya Allah. iya. Kita ini orang miskin apa orang kaya? Orang kaya. Jadi ada lagu saya orang kaya, saya orang miskin itu Ustazah, masih anak-anak dulu. Emang ada? Ada Ustazah, saya orang kaya yang maju itu. Jadi ketemu ada yang saya orang miskin gitu. Kalau Ustazah saya tanya, tahunya lagunya orang kaya mati, orang mati. miskin mati. Bukan Ya, termiskin di dunia gitu. Saja Insya Allah. kalau ada yang walimah, dia ngundang anak yatim. Dipisah sama anak undangan biasa. Tapi itu kan anak yatim mungkin bukan orang miskin, mungkin di anak yatim diundang. Tapi terus undangan yang lain juga ada, tapi terpisah itu boleh kayak gitu. Apa Ya harus kalau dijadiin satu? kalau untuk menspesialkan orang anak yatimnya nggak apa-apa, tapi kalau untuk menspesialkan orang kayanya itu ya nggak boleh. Tergantung. Ya, kebiasaan kan gitu orang. Iya, maksudnya kan biasanya gini nih, pengajian biasanya kan, sebelum akad tuh pengajian. Nah saat pengajian itu yang diundang biasanya anak yatim, fakir miskin, itu didahulukan, itu lebih baik. Anak yatim, fakir miskin, pulangnya juga mereka itu bawa dikasih amplop gitu kan, karena posisinya mereka itu mendoakan orang-orang yang orang-orang yang doanya itu tanpa beban gitu loh. Orang miskin kan tanpa beban ya, jadi mendoakan tuh tulus, apalagi makan di situ dengan senang hati gitu mereka terima, itu lebih baik kalau menurut saya. Terus nanti Ya, pestanya baru orang kaya. memang seharusnya seperti itu ya Ustazah. Tapi kebanyakan ya diabaikan, kurang diperhatikan ya Ustazah untuk renungan kita bersama. Wajib didahulukan adalah orang-orang yang betul-betul sangat membutuhkan uluran tangan kita, anak yatim. Kalau bisa ya, kalau bisa syukuran atau mohon doa itu langsung di tempatnya anak yatim, bukan anak yatim yang dibawa, didatangkan gitu.
Oh gitu. Ya, ini Oh, iya dibanting sebaiknya. Karena anak yatim itu kan kayak dia itu ingin merasa nyaman di rumahnya sebenarnya kan. Rumahnya dia itu misalnya panti asuhan. Rumahnya panti asuhan kan. Nah, dia pengen ada kehangatan di situ, bukan ke rumah orang, justru malah apalagi di foto-foto. Nanti kalau udah gede dia kayak ya anak yatim gimana sih? Hanya dari belas kasihan orang gitu kan. Kalau udah gede kan malu. Ya saja saya juga dengar beberapa ustadz juga yang bilang seperti itu, bukan kita bawa anak yatim ke rumah katanya, bukan minta doa anak yatim di rumah, tapi kebalikannya orang-orang yang manggil ke rumah merasa supaya rumahnya berkah. Jadi manggil anak-anak supaya yatim itu udah ke rumahnya supaya rumahnya berkah. Nah, ini kan kontradiksi. Yang satu pengen didatangin rumahnya berkah, pada anak yatim Kalau pengen orangnya ya, kalau orangnya orang yang peduli, orang yang taat beribadah, peduli sama anak yatim, nggak perlu anak yatim itu ada di rumahnya. Jadi Allah jaga gitu loh. Jangan kemudian bawa anak yatim ke rumah itu memberkati rumah, tidak. Yang bisa menjaga rumah itu adalah penghuninya. Meskipun dia bawa-bawa orang soleh alim ke rumahnya, tapi kalau orang penghuninya itu nggak alim, nggak soleh, nggak taat beribadah, ya tetap rumah itu tidak berkah gitu loh. Tapi kalau kita ya orang peduli gitu kan, taat kepada Allah, terus senang berbagi tanpa harus bilang-bilang gitu. Itulah yang menjaga kita. Nggak ada manusia memberkahi orang lain, itu nggak ada. Tapi Allah yang memberkahi. Memberkahkan itu Allah yang memberkahkan. Memberikan berkah. Mengunjungi langsung ya Ustazah ke tempatnya, ke rumahnya, ya Masya Allah. Saya udah bilang seperti itu, tapi ya itulah mindset mereka seperti itu. Manggil orang yatim ke rumah berkah buat rumahnya. Jadi kadang-kadang pengajian nggak di masjid. Kenapa? Di rumahnya terus, biar rumahnya berkah loh. Orang kan senang di masjid. Masjid kan mesti diramaikan ya Ustazah ya. Itu pamer aja itu. Pengen pamer aja, pengen kesohor. Gitu ya, makanya. Jadi saya suka-suka mau bilang, ya udahlah terserah aja deh, tanggung jawabnya masing-masing. Gitu. Iya. Iya kan kita ngaji bukan buat orang lain ya, buat kita aja. Kita yang udah mengerti, jangan nanti kayak gitu. Gitu. Kita antarkan, kita hormati. Mereka justru kedudukan mereka itu lebih tinggi daripada kita-kita. Siap. Ya, saya jaga khair. Oke, gitu Melania. Siap, Terus tadi emang suaranya sinyalnya atau apa datang pergi gitu berasa berat. Pakai laptop mungkin Ustazah. Iya ya. Ini kurang jelas ya Ustazah. Iya, jadi agak mendem gitu, Umi. Oh. Padahal udah speakernya udah. Suaranya sayu. Kalau pakai suaranya sayu. Waduh. Iya iya. Sayu dari semalam Ustazah. Suaranya sayu pula. Iya. Oh, tadi malam ngaji juga? Enggak, kalau beliau. Bareng kemarin malam. Siap. Gitu ya, jangan dijadiin beban ya semuanya ya. Santai, slow, woles. Iya. Insyaallah. Insyaallah Ustazah Ati, Masya Allah. Terus belajar. Ada yang mau ditanyakan atau ini semuanya lagi sama Milani atau Ustazah? Mau bertanya langsung sama Ustazah, kalau ada yang mau ditanyakan tak peduli. Jadi tanya apa yuk? Milani mau nanya yang 3 talib ya? 3 talib. Kenapa?
Tidak taklik kan itu bukan termasuk yang di ini ya disyaratkan dalam. Nah kalau nggak di situ biasa sijat taklik tuh di mana dibacakannya gitu yang wajib. Kalau psikotaklik itu kan biasanya suka pas Aduh nggak denger kita suaranya. nggak dengar. Suaranya hilang ya. Ih, Putus-putus. halo. Umi. Saya kira yang lain putus-putus saya dari tadi kok yang lain putus-putus ternyata pelakunya adalah saya ya. Yang putus-putus ya berarti ya. Bilang ini kenapa Iya, orang lain putus-putus di saya. itu udah jelas sebenarnya. Klik lagi. Tuh. Kalau yang setahu saya waktu dulu itu pas udah tanda tangan di buku nikah itu pas ijab kabul itu kita kan baca suami kan baca ini ya psikotaklik itu baca. ya. Oh, Ternyata ada yang dibaca. iya ternyata itu kan bukan sesuatu yang harus diwajibkan gitu. Bukan dia tidak termasuk ini. Nah, bukan deh. Saya liatin dulu. Iya benar. Nah, dia bukan syarat. Jadi sebenarnya nggak usah dibaca juga nggak apa-apa gitu. Memang itu mah kayaknya Nggak kepada apa-apa. kebiasaan ya Ustazah ya. Jadi yang Nggak ada di apa-apa. sini itu kebiasaan aja kayak salaman. Ternyata tidak perlu juga tidak apa-apa gitu ya Ustazah Berarti ya. semua pernikahan di sana itu pakai psikotaklik. Waktu saya tuh dibaca Ustazah. Dibaca. Jadi kalau nggak dibaca dia baca apaan dong? Padahal kan itu kan isinya kalau bercerai begini-begini gitu ya. Saya tapi nggak tahu itu malah yang nggak niat jadi mikir. Jadi mikir ya betul. Makanya kalau bukan yang dibacain gini kalau dia tidak menafkahi sekian ini dianggap seperti itu. Ya Jadi itu dibaca memang kalau saya mah dibaca gitu saya sampai sekarang tuh banyak yang dibaca. Jadi bukan dia mikir nggak boleh ninggalin, kalau ninggalin dia mesti bayar. Iya, Afwan, Ustazah di Jakarta banyak yang itu pakai psikotaklik. Itu yang saya tahu sejarahnya itu dipelopori oleh Habib Utsman bin Aqil bin Yahya. Itu mufti Betawi, buyutnya Habib Utsman yang Kartikasari itu. Jadi pada zaman Belanda itu dipelopori oleh Habib Utsman bin Aqil bin Yahya. Tujuannya untuk melindungi hak-hak wanita, hak istri, gitu. Itu aja yang saya tahu, Ustazah. Siap. Info baru tuh. Allah, ya luar biasa ahli. Hebat sejarahnya nih. Keren. Ya, dan beliau itu banyak mengarang kitab ya, kitab fikihnya, fikih tasawuf, ada apa ya, Irsadul Anam, salah satu fikihnya bahasanya Arab Melayu. Itu fikih dasar ya, tingkat dasar di bawah Safinah. Kalau Safinah kan middle ya. Begitu. Dan masih banyak kitab lainnya yang saya nggak tahu. Iya, Ntar cari tahu ya. Ntar cari tahu. Ntar cari tahu bagi-bagi lagi. Kayak begini. Iya. Ya, info-info bagus ini. Iya, Masya Allah ya. Jadi tahu sejarahnya, Masya Allah. Ditulis dong, tulis. Apa tadi? Sejarah psikotaklik dibaca di Indonesia. Soalnya kalau yang di luar nggak pakai juga. Jadi nggak baca apa-apa gitu ya, yang perempuan. Kalau di luar. Yang perempuan. Jadi baca yang sama yang laki itu. Iya, Laki yang itu kan dibacanya pada saat waktu yang perempuan kan, psikotaklik itu. Bukan yang itu yang laki. Yang baca laki, psikotaklik. Kalau perempuan mah Bapak tikahkan abdi cina gitu kalau masyarakat di Sunda. Iya. Gitu, padahal nggak ada itu. Aslinya padahal nggak ada. Iya, malah nggak datang, nggak hadir juga. Nggak apa-apa ya Ustazah ya. Dibuat itu sama vendor Iya, benar. Biar dramatis gitu saja. Dramatis, iya betul. Iya.
Afwan, termute. Bagaimana Ustazah? Apakah sudah cukup? Ada yang lagi ingin dibahas? Sepertinya cukup ya Ustazah. Ya, silakan, terserah. Ya, sudah jam 11. Masya Allah. Ustazah boleh nanya nggak? Boleh. Kalau ini mungkin tidak termasuk dalam persyaratan dalam ijab kabul ya. Kalau misalnya ada seorang adik mau nikah melangkahi kedua kakaknya, itu ada syaratnya tidak? Enggak ada. Itu mah Oh, nggak ada adat syaratnya. biasanya ada kalau adat. Ada Ustazah. deh, Kalau cuma adat ada ya harus gimana gitu. iya Adat. itu mah ngerujuk ke adat aja ya. Justru Nggak saya ada nggak tahu kalau aslinya. dari rujukan dari Al-Quran nggak ada. Nggak ada. Menikah Jadi nikah aja, tergantung nggak. jadi tergantung dari adat masing-masing. Pada saat adiknya mau menikah itu nggak ada syarat untuk langkah apa-apa tuh nggak ada ya. Nggak ada. Oh iya, baiklah saja. Makasih atas penjelasannya. Sama-sama. Bagaimana Ustazah? Cukup ya Ustazah? Oke. Insya Allah, Alhamdulillah selesai sudah. Kalau sudah materi yang telah sampaikan oleh Milani pada hari ini, syukuran Umilani semuanya telah Milani yang telah menyampaikan materi dengan Masya Allah sangat bagus ya. Ini Masya Allah. Jazakumullah khairan katsiran barakallahu fikum. Untuk selanjutnya baca doa ya Ustazah. Izin. Iya. Sebelumnya kita baca senandung Al-Quran dulu. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ala alayli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia cahaya kami, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkan kami di saat terlupa, ajari mana yang tak bisa. Sempatkan kami membaca di hening malam dan di ujung siang. Kami jadikan pedoman ya Rabbal Alamin. Baiklah, sebelum berdoa kita istighfar dulu 3 kali dan membaca surah Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim, 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 A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya basailin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dina wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizq wa
وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حوين علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu akan keselamatan agama, sehat badan, dan tambahnya ilmu pengetahuan, keberkahan rezeki, dan diampuni sebelum mati, mendapatkan rahmat waktu mati, dan mendapat pengampunan sudah mati. Ya Allah, mudahkanlah bagi kami waktu sakaratul maut, dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka dan pengampunan hisab. Allahumma ftahna abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizq wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pintu kebaikan, pintu keberkahan, pintu kenikmatan, pintu rezeki, pintu kekuatan, pintu kesehatan, pintu keselamatan, pintu afiyah, dan pintu surga. Allahumma Rabbana wali walidayya warhamma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Allahumma inna a'udzubika minal hamma wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika min jubna wal bukhl wa a'udzubika min qalabati daini wal qahri rijal. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kebingungan dan kesedihan. Kami berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Kami berlindung kepadamu dari ketakutan dan kekikiran. Kami berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan tekanan orang-orang. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-taqwiyah. Ya Allah, pahamkanlah kami tentang ilmu agama dan tafsir Al-Quran. Rabbana hablana minas solihin. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan soleha. Allahumma ya muqallibul qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang hati, teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Ya Allah, jadikanlah kami dan pasangan kami Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada yang mudah kecuali Engkau yang membuatnya mudah, maka mudahkanlah ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Ya Allah, Allahumma qfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan rezekimu yang halal, jauhkanlah kami dari yang haram, dan jauhkanlah kami dari bergantung kepada selainmu. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami berserta orang-orang yang berbakti. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Lindungilah kami dari azab di neraka. Amin ya Allah ya mujib masailin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Ana sebagai moderator mohon maaf lahir batin atas segala dan salah dan khilaf, pada Allah mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kasiran Umilani yang sudah presentasi. Insyaallah barakallahu fiik. Umilani, Ustazah, juga umat semuanya jazakallahu khairan.